Assalamualaikum sahabat hijrah. Kadang hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Hati gelisah tanpa sebab yang kita pahami. Dan langkah terasa sempit walau jalan terbentang luas. Di saat seperti itu, banyak orang mengira semua ini hanya kebetulan, hanya nasib buruk, atau hanya kelelahan hidup biasa. Padahal bisa jadi, di balik semua yang terjadi, ada pesan yang sedang Allah kirimkan kepada kita. Pesan yang tidak selalu berupa suara, tetapi berupa kejadian, kehilangan, kegagalan, bahkan kesepian yang menyentuh hati paling dalam. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak merenung. Karena mungkin saja semua yang sedang kita rasakan hari ini adalah teguran lembut dari Allah agar kita kembali mendekat kepadanya. Ada kalanya hidup terasa hampa, meski semua terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Kita punya pekerjaan, punya teman, bahkan mungkin punya banyak kesibukan, tetapi hati tetap kosong dan tidak tenang. Rasa gelisah datang tanpa undangan, dan setiap malam terasa panjang tanpa makna. Jika kondisi ini terus terjadi, mungkin bukan sekadar lelah biasa, melainkan sebuah isyarat dari Allah bahwa hati kita mulai jauh darinya. Allah menciptakan hati manusia untuk tenang saat dekat dengannya, bukan sekadar sibuk dengan dunia. Ketika hati mulai terasa gelap dan sesak, bisa jadi itu teguran agar kita kembali mengingat siapa yang selama ini kita lupakan. Terkadang rezeki terasa seret, usaha terasa berat, dan apa yang kita rencanakan selalu gagal di tengah jalan. Kita sudah berusaha keras, berdoa sekadarnya, dan berharap semuanya berjalan lancar, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Saat semua pintu terasa tertutup, jangan langsung menyalahkan keadaan atau orang lain. Bisa jadi Allah sedang menahan sesuatu agar kita berhenti sejenak dan memperbaiki diri. Allah bukan ingin menyulitkan hambanya, tetapi ingin mengingatkan bahwa ada hal yang perlu dibenahi dalam hubungan kita dengannya. Kegagalan yang berulang kadang bukan hukuman, melainkan teguran penuh kasih agar kita kembali berjalan di jalan yang benar. Ketika hati mulai berat untuk beribadah, malas untuk berdoa, dan terasa jauh dari masjid atau sajadah, itu bukan sekadar rasa lelah biasa. Banyak orang mengira itu hal normal, padahal bisa jadi itu tanda hati mulai mengeras. Saat panggilan sholat terasa seperti beban, bukan kebutuhan, mungkin Allah sedang menegur dengan cara yang halus. Allah rindu hambanya kembali. Tetapi tidak semua teguran datang dalam bentuk musibah besar. Kadang teguran itu berupa hilangnya rasa nikmat dalam ibadah. Jika kita tidak lagi merasakan ketenangan saat sujud, mungkin itu saatnya kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh apa kita menjauh darinya? Kehilangan seseorang yang kita sayangi seringkali meninggalkan luka yang dalam dan sulit dijelaskan. Kita merasa hancur, kecewa, bahkan mempertanyakan mengapa semua itu harus terjadi. Namun di balik kehilangan, ada pelajaran tentang ketergantungan yang selama ini mungkin salah arah. Allah mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita di dunia ini. Semua hanya titipan yang suatu saat akan kembali kepadanya. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, bisa jadi Allah sedang mengosongkan ruang di hati agar hanya Dia yang memenuhi. Kehilangan seringkali menjadi teguran agar kita tidak terlalu bergantung pada makhluk. Kesibukan dunia sering membuat kita lupa tujuan utama hidup. Kita bangun pagi untuk bekerja, berjuang untuk uang, dan mengejar mimpi tanpa henti, tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika hidup hanya berputar pada dunia, hati perlahan menjadi keras dan kering. Lalu suatu hari, datang masalah yang membuat kita terdiam dan merenung. Saat itulah kita mulai sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia. Masalah yang datang bisa jadi bukan sekadar ujian, melainkan teguran agar kita kembali mengingat akhirat yang sering kita lupakan. Ada masa di mana doa terasa tidak dikabulkan, seakan langit tertutup rapat dan harapan terasa jauh. Kita berdoa berulang kali, tetapi hasilnya tidak sesuai keinginan. Rasa kecewa pun muncul, bahkan ada yang mulai putus asa. Padahal bisa jadi Allah sedang menunda untuk menguji kesabaran dan ketulusan hati kita. Allah ingin melihat apakah kita hanya datang saat butuh atau benar-benar ingin dekat dengannya.
Ketika doa terasa lama dijawab, mungkin itu teguran agar kita memperbaiki niat dan memperbanyak istighfar. Saat hidup terasa sempit, meski rezeki cukup, itu pertanda ada yang kurang dalam hati. Banyak orang punya uang, punya tempat tinggal, punya segala yang diinginkan, tetapi tetap merasa tidak bahagia. Kebahagiaan tidak hanya datang dari materi, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Jika hati terasa sesak, meski dunia di tangan, mungkin itu teguran bahwa kita terlalu mencintai dunia. Allah mengingatkan bahwa ketenangan hanya ada dalam mengingatnya. Dunia tidak akan pernah cukup jika hati jauh dari sumber ketenangan sejati. Rasa sombong dan merasa cukup dengan diri sendiri sering datang tanpa disadari. Kita mulai merasa tidak butuh nasihat, tidak butuh doa, bahkan merasa mampu mengatur hidup sendiri. Saat kesombongan mulai tumbuh, biasanya Allah mengirimkan peristiwa yang membuat kita sadar akan kelemahan. Bisa melalui kegagalan, kesalahan, atau kejatuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita hanyalah hamba. Teguran seperti ini sering kali pahit, tetapi sangat berharga untuk menyadarkan hati. Ketika hubungan dengan orang lain mulai rusak, penuh konflik, dan terasa tidak harmonis, mungkin bukan hanya soal perbedaan karakter. Bisa jadi itu teguran agar kita memperbaiki akhlak dan sikap. Allah sering menguji melalui manusia di sekitar kita. Orang yang menyakiti kita kadang justru menjadi cermin untuk melihat kekurangan diri sendiri. Konflik yang berulang bisa menjadi panggilan untuk memperbaiki hati dan memperbanyak sabar. Teguran tidak selalu datang dari langit, kadang datang melalui manusia. Jika hari ini hidup terasa berat, penuh tekanan, dan seakan tidak ada jalan keluar, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi semua ini bukan akhir, melainkan awal dari kembalinya kita kepada Allah. Teguran dari Allah bukan tanda kebencian, tetapi tanda bahwa Dia masih peduli pada hambanya. Allah tidak menegur orang yang sudah benar-benar jauh tanpa harapan, tetapi menegur mereka yang masih ingin Dia dekatkan. Setiap kesulitan bisa menjadi panggilan untuk berubah dan memperbaiki diri. Mungkin semua yang sedang terjadi sekarang adalah cara Allah memanggilmu pulang dengan lembut. Ada saat di mana kita merasa sendirian, meski berada di tengah banyak orang. Tawa terdengar di sekitar, percakapan berjalan seperti biasa, tetapi hati tetap merasa kosong dan terasing. Kesepian seperti ini seringkali bukan karena tidak ada teman, melainkan karena hati jauh dari Allah. Saat hubungan dengan Sang Pencipta melemah, semua hubungan lain terasa hambar. Kesepian itu bisa menjadi teguran lembut agar kita kembali mencari kedekatan yang sejati. Karena hanya ketika hati dekat dengan Allah, rasa sepi perlahan berubah menjadi ketenangan. Ketika dosa mulai terasa biasa, itulah tanda yang perlu diwaspadai. Sesuatu yang dulu membuat hati gelisah kini terasa normal, bahkan tidak lagi memunculkan rasa bersalah. Hati yang terbiasa dengan kesalahan perlahan akan kehilangan kepekaan. Jika ini terjadi, bisa jadi Allah sedang menegur melalui kegelisahan kecil yang masih tersisa. Teguran itu hadir agar kita tidak tenggelam terlalu dalam kelalaian. Karena jika hati sudah tidak lagi merasa bersalah, itu tanda yang lebih berbahaya daripada sekadar melakukan kesalahan. Ada waktu di mana kita merasa jauh dari arah hidup yang jelas. Tujuan terasa kabur, semangat hilang, dan hari-hari berjalan tanpa makna. Kita bangun, bekerja, dan tidur tanpa benar-benar merasa hidup. Kehilangan arah seringkali bukan hanya karena masalah dunia, tetapi karena hati kehilangan tujuan akhirat. Allah mungkin sedang mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi juga mencari ridhonya. Ketika arah hidup terasa hilang, itu bisa menjadi panggilan untuk kembali menata niat dan tujuan. Saat kita terlalu mencintai dunia, Allah kadang mengambil sebagian darinya agar kita sadar. Bukan karena Allah ingin menyiksa, tetapi karena Dia ingin menyelamatkan hati kita. Dunia yang terlalu dicintai bisa membuat kita lupa akhirat. Ketika sesuatu yang kita sayangi hilang, hati dipaksa untuk merenung. Kehilangan itu mungkin terasa pahit, tetapi di dalamnya ada kasih sayang Allah. Dia ingin kita kembali mencintainya
lebih dari apapun di dunia ini. Ada masa di mana kita merasa lelah dengan hidup dan mempertanyakan banyak hal. Mengapa masalah datang bertubi-tubi? Mengapa harapan sering runtuh? Dan mengapa hati terasa berat? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Allah ingin kita merenung, bukan sekadar mengeluh. Di balik kelelahan, ada ajakan untuk lebih dekat kepadanya. Karena seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah saat merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Ketika rasa iri dan dengki mulai tumbuh, hati perlahan kehilangan ketenangan. Melihat kebahagiaan orang lain terasa menyakitkan, dan melihat kesuksesan orang lain terasa menyesakkan. Perasaan ini bisa menjadi tanda hati yang mulai kotor. Allah mungkin sedang menegur melalui kegelisahan yang muncul setiap kali kita membandingkan hidup. Teguran itu mengajak kita untuk kembali bersyukur. Karena hati yang penuh syukur tidak akan mudah dipenuhi iri. Ada kalanya Allah menunda kebahagiaan kita agar kita belajar bersabar. Kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara kita masih menunggu tanpa kepastian. Penantian itu terasa panjang dan melelahkan. Namun di baliknya, Allah sedang membentuk hati agar lebih kuat. Teguran ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mematangkan. Karena kebahagiaan yang datang setelah sabar akan terasa lebih bermakna. Saat kita terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri, seringkali Allah menunjukkan betapa lemahnya kita. Rencana yang matang bisa runtuh dalam sekejap. Keyakinan yang kuat bisa goyah oleh satu kejadian kecil. Semua itu bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menyadarkan. Allah ingin kita ingat bahwa kekuatan sejati berasal darinya. Teguran seperti ini mengajarkan kerendahan hati yang sering kita lupakan. Hati yang jarang bersyukur akan mudah merasa kurang. Apapun yang dimiliki terasa tidak cukup. Keinginan terus bertambah, sementara kepuasan tidak pernah datang. Jika hidup terasa selalu kurang, mungkin itu teguran agar kita belajar mensyukuri. Allah telah memberi banyak hal yang sering kita anggap biasa. Teguran ini mengajak kita membuka mata dan melihat nikmat yang selama ini terlewatkan. Ketika kita mulai menjauh dari kebaikan, Allah kadang mengirimkan perasaan gelisah tanpa sebab. Gelisah itu tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi terasa nyata. Hati merasa tidak tenang, meski hidup terlihat normal. Perasaan ini bisa menjadi alarm dari Allah. Teguran agar kita kembali mendekat sebelum semakin jauh. Karena Allah tidak ingin hambanya tersesat terlalu lama. Ada waktu di mana kita merasa doa-doa tidak lagi sehangat dulu. Bibir tetap berdoa, tetapi hati tidak sepenuhnya hadir. Salat terasa seperti kewajiban yang dikerjakan cepat, bukan pertemuan dengan Allah. Jika ibadah terasa hambar, mungkin itu tanda hati perlu dibersihkan. Allah sedang mengingatkan bahwa hubungan dengannya bukan sekadar rutinitas. Teguran ini mengajak kita kembali menghadirkan hati dalam setiap ibadah. Karena ibadah tanpa hati hanya gerakan tanpa makna. Ketika kita terlalu sibuk menilai orang lain, seringkali kita lupa menilai diri sendiri. Kesalahan orang lain terlihat jelas, sementara kesalahan sendiri terasa samar. Hati menjadi keras dan mudah menghakimi. Allah mungkin menegur melalui situasi yang membuat kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Teguran ini mengajarkan empati dan kerendahan hati, agar kita lebih fokus memperbaiki diri daripada mencari kesalahan orang lain. Ada saat di mana Allah menutup beberapa pintu agar kita berhenti berjalan ke arah yang salah. Kita mengira itu kegagalan, padahal itu perlindungan. Tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Kadang Allah menjauhkan sesuatu justru karena Dia menyayangi. Teguran ini mungkin terasa seperti penolakan, tetapi sebenarnya adalah penjagaan. Karena Allah lebih tahu apa yang akan menyakiti kita di masa depan. Saat hati terlalu bergantung pada manusia, Allah sering menguji dengan kekecewaan. Orang yang kita harapkan ternyata tidak selalu ada. Janji yang kita pegang ternyata tidak selalu ditepati. Kekecewaan itu mengajarkan satu hal penting, bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Teguran ini mengajak kita memindahkan harapan dari manusia kepadanya. Karena harapan yang bergantung pada Allah tidak akan sia-sia. Ketika kita mulai melupakan akhirat, dunia terasa sangat penting. Masalah kecil menjadi besar, kehilangan kecil terasa menghancurkan.
hati mudah panik dan cemas. Allah mungkin sedang menegur agar kita kembali mengingat tujuan akhir. Dunia hanyalah sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Teguran ini mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, agar kita tidak terlalu larut dalam hal-hal yang sementara. Ada masa di mana kita merasa tidak dihargai dan tidak dipedulikan. Usaha terasa tidak terlihat, kebaikan terasa diabaikan. Perasaan ini bisa melukai hati, namun mungkin Allah ingin kita belajar ikhlas. Melakukan kebaikan bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuknya. Teguran ini mengajarkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Allah melihat setiap usaha, sekecil apapun. Saat kita terlalu mengejar pengakuan manusia, hati menjadi lelah. Kita berusaha terlihat sempurna di mata orang lain, namun semakin dikejar, semakin terasa kosong. Allah mungkin sedang menegur melalui kelelahan batin, agar kita berhenti mencari validasi manusia. Karena ketenangan sejati datang saat kita merasa cukup dengan penilaian Allah, bukan dengan pujian manusia. Ketika kesalahan yang sama terus berulang, mungkin itu tanda kita belum benar-benar belajar. Allah memberi kesempatan berkali-kali agar kita berubah. Namun jika kita terus mengabaikan, teguran bisa datang lebih kuat. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan. Allah tidak ingin kita terjebak dalam kesalahan yang sama. Teguran ini adalah bentuk kasih sayang yang sering tidak kita sadari. Ada saat di mana kita merasa jauh dari ketenangan, meski hidup terlihat stabil. Semua berjalan seperti biasa, tetapi hati tidak benar-benar bahagia. Perasaan ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketenangan bukan hanya soal keadaan luar, ia lahir dari hati yang dekat dengannya. Teguran ini mengajak kita kembali mencari ketenangan yang sejati, bukan ketenangan semu dari dunia. Ketika kita mulai melupakan rasa syukur, nikmat rasa biasa, apa yang dulu kita doakan kini dianggap hal wajar. Hati menjadi sulit puas dan mudah mengeluh. Allah mungkin menegur melalui hilangnya rasa bahagia, agar kita kembali menyadari betapa banyak nikmat yang telah diberikan. Teguran ini mengajak kita menghitung nikmat, bukan kekurangan. Karena syukur membuka pintu ketenangan. Ada waktu di mana Allah membiarkan kita merasakan kejatuhan, agar kita belajar bangkit. Kejatuhan itu mungkin menyakitkan dan memalukan, namun di dalamnya ada pelajaran yang tidak bisa didapat dari kesuksesan. Allah ingin kita menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada tidak pernah jatuh, tetapi pada kemampuan untuk kembali kepadanya. Teguran ini membentuk hati yang lebih kuat, agar kita tidak mudah sombong saat berada di atas. Saat hati terasa keras dan sulit tersentuh, itu tanda yang perlu dikhawatirkan. Nasihat tidak lagi masuk, ayat Tuhan tidak lagi menyentuh. Hati yang keras seringkali hasil dari kelalaian yang panjang. Allah mungkin menegur melalui perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Teguran ini mengajak kita melunakkan hati dengan dizikir dan istighfar, karena hati yang lembut lebih mudah menerima petunjuk. Ketika kita merasa hidup terlalu berat, mungkin Allah ingin kita lebih sering bersandar kepadanya. Selama ini kita mungkin terlalu mengandalkan diri sendiri. Beban terasa berat karena dipikul sendirian. Allah mengingatkan bahwa kita tidak harus kuat sendiri. Teguran ini mengajak kita untuk lebih banyak berdoa dan berserah. Karena kekuatan terbesar datang dari ketergantungan kepada Allah. Ada saat di mana Allah memperlihatkan kesalahan kita melalui orang lain. Kita melihat sifat buruk pada orang lain, lalu sadar bahwa kita juga memilikinya. Perasaan itu bisa membuat kita malu dan merenung. Teguran ini sangat halus tetapi dalam. Allah ingin kita memperbaiki diri tanpa harus dipermalukan secara langsung. Dengan menyadari, kita diberi kesempatan untuk berubah. Ketika kita terlalu mengejar kesenangan dunia, hati perlahan kehilangan kepekaan. Hal-hal yang dulu membuat kita merasa bersalah, kini terasa biasa. Allah mungkin menegur melalui rasa hampa yang datang setelah kesenangan. Kesenangan itu tidak lagi memuaskan seperti dulu. Teguran ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kesenangan sesaat, tetapi dari hati yang dekat dengan Allah. Ada masa di mana kita merasa doa adalah satu-satunya tempat kembali. Semua jalan terasa buntu, semua harapan terasa tipis. Di saat itulah,
kita benar-benar belajar berdoa dengan hati. Allah mungkin menempatkan kita di posisi itu agar kita kembali kepadanya. Teguran ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendekatkan, karena seringkali manusia baru benar-benar berdoa saat tidak punya pilihan lain. Saat kita mulai menyadari kesalahan dan ingin berubah, itu tanda Allah masih memanggil. Tidak semua orang diberi kesadaran seperti itu. Kesadaran adalah bentuk kasih sayang Allah yang besar. Teguran yang membuat kita merenung adalah nikmat, karena dari situlah perubahan dimulai. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Selalu ada jalan pulang bagi yang mau kembali. Hidup yang terasa berat bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Setiap masalah membawa pelajaran yang mendalam. Allah membentuk hati melalui ujian dan teguran, agar kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan kuat. Teguran bukan tanda kebencian, tetapi tanda perhatian, karena Allah ingin kita menjadi lebih baik. Jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, jangan merasa sendirian. Bisa jadi ini momen paling dekat antara dirimu dan Allah. Saat semua terasa runtuh, hanya Allah yang tetap ada. Teguran ini mungkin terasa menyakitkan, namun di dalamnya ada kesempatan untuk memulai kembali. Allah selalu membuka pintu bagi hamba yang ingin kembali. Jika hari ini hatimu merasa tersentuh, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi itu adalah panggilan halus dari Allah yang selama ini menunggu kita kembali. Hidup memang tidak selalu mudah, dan jalan menuju kebaikan tidak selalu terasa ringan. Namun, setiap langkah kecil menuju Allah akan selalu dihargai, sekecil apapun itu. Jangan menunggu sempurna untuk kembali, karena yang Allah inginkan bukan kesempurnaan, tetapi kesungguhan hati. Selama napas masih ada, pintu taubat dan perubahan selalu terbuka lebar. Ingatlah, teguran dari Allah bukan tanda Dia membenci, tetapi tanda Dia masih peduli. Allah menegur hamba yang Dia sayangi agar tidak semakin jauh dan tersesat. Jika hidup terasa berat, mungkin itu cara Allah memanggilmu untuk lebih dekat. Jika hati terasa gelisah, mungkin itu cara Allah mengingatkan agar kamu kembali mengingatnya. Jangan takut dengan teguran, karena di baliknya selalu ada kasih sayang yang besar. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan saat kamu merasa paling sendiri. Mulailah perlahan dari sekarang. Perbaiki sholatmu, perbanyak istighfar, dan dekatkan diri kepada Allah, walau hanya sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung berubah besar, cukup konsisten dalam kebaikan kecil. Allah melihat usaha, bukan hanya hasil. Setiap langkah menujunya akan dibalas dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semua teguran itu justru menyelamatkan hidupmu. Channel ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk saling mengingatkan dan menguatkan, karena kita semua sedang berproses menjadi lebih baik. Jika hatimu sedang lelah, disinilah tempat untuk menenangkan diri. Jika imanmu sedang turun, disinilah tempat untuk kembali bangkit. Semoga setiap kata yang kamu dengar di channel ini menjadi pengingat lembut yang menenangkan hati. Dan semoga setiap detik yang kamu luangkan untuk mendengar kebaikan menjadi amal yang mengalir tanpa henti. Dukung channel Hijrah ini dengan subscribe, like, dan share kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu satu video yang kamu bagikan menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Karena satu kebaikan kecil bisa menjadi sebab perubahan besar dalam hidup orang lain. Mari sama-sama berhijrah, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Semoga channel ini selalu menjadi tempat pulang bagi hati yang lelah dan jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi penenang hati dan penguat iman. Semoga Allah menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengampuni dosa-dosamu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.